Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat sore, menjelang malam tapi masih terang luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan, sebuah kehormatan saya boleh dapat kesempatan melayani di BMC New York ya. Terima kasih Pak Yongki dan Ibu, juga sahabat hamba-hamba Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana buat setiap kita, bahkan Dia turut bekerja dalam segala hal, dalam hal-hal yang detail sekalipun, untuk tujuannya satu, apa saudara? Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mulai dibantu multimedia dengan sebuah pertanyaan sederhana. Adakah sesuatu yang belum terjawab? Adakah Bapak Ibu Saudara berdoa dan kemudian sudah didoakan lama dan belum terjawab? Secara jujur Saudara, kita semua pasti punya pergumulan ya. Memang ketika disampaikan kalau Tuhan berkata belum atau tidak, itu memang jawaban. Tapi maksud saya adalah adakah sesuatu yang kita harapkan banget, tapi kok kayaknya Tuhan belum berikan sesuai dengan harapan kita. Mari kita renungkan ini, dan saya ingin saudara nanti ketika pulang sampai di rumah, ini ada contoh yang sangat sederhana saudara. Sampai di rumah nanti saudara cari makanan yang paling saudara sukai. Nah, setelah saudara dapat makanan itu, maaf ya saudara ya, coba praktekkan hal sederhana saja. Makanan yang paling saudara suka ini, saudara tutup dulu hidungnya, kemudian saudara makan. Artinya coba diincip. Saya pastikan saudara tidak merasakan enaknya makanan itu. Tapi ketika saudara lepas dari tangan daripada hidung, baru saudara merasakan makanan yang saudara suka itu. Apa korelasinya? Korelasinya adalah dalam hidup ini saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan banyak hal yang luar biasa, katakan amin. Banyak hal yang luar biasa buat setiap kita. Namun maaf, kadang-kadang kita menutup mata kita untuk melihatnya. Seperti menutup hidung ketika makan makanan yang enak tidak akan terasa. Dulu saya ingat kalau kecil-kecil mau dikasih minum obat yang pahit, saudara masih ingat ya. Masih ditutup kan hidungnya kan, supaya nggak kerasa pahitnya. Demikian pula makanan yang enak kalau hidungnya ditutup nggak kerasa makanan enak itu. Jadi hari ini kita renungkan sama-sama bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan banyak hal yang luar biasa. Namun kadang-kadang kita tidak melihatnya. Makanya saya membawa di sini ada kaca pembesar saudara. Agar kita belajar untuk melihat. Jangan masalahnya yang dilihat pakai ini saudara. Masalah kadang-kadang kalau kita lihat pakai kaca pembesar kita bilang aduh masalah saya besar banget. Mari kita belajar jangan lihat masalahnya yang besar. Tapi lihatlah penyertaan Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebab apa saudara? Kita baca ayat firman Tuhan di slide berikutnya, Efesus 3 ayat 20. Saya rindu mengajak setiap ayat yang muncul, yang tampil di layar, kita membacanya dengan suara keras. Sebab kita percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, amin. Mari sama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Betul saudara? Tuhan memberi lebih dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan yang berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan jauh lebih baik. Saudara, ini iman, betul ya? Kadang-kadang kalau kita terus berkata, mana saya nggak alami, makanya kita nggak pernah alami. Sekalipun belum alami, tetap perkatakan kata-kata yang positif, kalimat-kalimat yang penuh dengan iman. Dan kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. Makanya saya angkat sebuah tema, so much more. Tuhan berikan sangat banyak saudara. Sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang kita doakan. Beyond your prayers saudara. Benar-benar itu saya yakin dan percaya.
Sekalipun jawabannya tidak, itu lebih dari apa yang saudara dan saya doakan. Karena tidak itu yang terbaik buat engkau dan saya ya. Saudara, saya ada gambarkan sebuah bagan, ada kotak 1, kotak 2 ya di slide berikutnya. Dalam kehidupan ini kita terbagi menjadi 3 kelompok saudara ya, the next slide. Kelompok yang pertama adalah orang yang tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh dan tidak berserah. Dia datang sih ke gereja, tapi dia nggak beribadah sungguh-sungguh, dia nggak berserah. Kelompok orang-orang yang pertama ini saudara adalah kelompok orang-orang Kristen formalitas. Tahu ya formalitas ya? Ya yang penting kelihatan ke gereja lah begitu kira-kira ya. Namun saya yakin di sini nggak ada. Kita bukan ada di kelompok pertama, katakan amin. Kelompok yang kedua saudara adalah kelompok orang-orang yang datang ke gereja beribadah tapi tidak berserah kepada Tuhan. Jadi mereka bersandar pada pengertian mereka sendiri. Nah, kelompok orang-orang yang kedua ini adalah kelompok orang Kristen rutinitas. Kalau yang pertama tadi formalitas kan ya, basa-basi aja kan datang gereja. Kalau yang kedua adalah kelompok orang Kristen rutinitas, ya ke gereja rutin, beribadah ya beribadah, tapi tidak berserah. Saya yakin yang kedua ini juga bukan kita. Kita adalah kelompok yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang datang ke gereja, beribadah sungguh-sungguh, kemudian juga berserah kepada Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang Kristen totalitas. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang totalitas. Lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Apapun juga yang kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Saudara, ada banyak orang, saudara kalau berdoa fokusnya pada hasil ya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat contoh ini. Jadi ada bahwa ini kira-kira ada wadah, saudara ya, wadah. Nah, wadah ini ada 2. Saya pakai dulu wadah yang kecil, saudara. Pertanyaannya, saudara fokus pada isinya wadah ini atau wadahnya? Saya mau tanya saudara. Ya, jawab dalam hati aja. Kan kalau jawab salah kan gak enak ya. Kita fokusnya pada isinya wadah ini atau wadahnya? Jujur saudara, cukup banyak orang yang fokusnya pada isinya. Jadi kalau berdoa minta Tuhan, berkatnya mana Tuhan, berapa gajiku Tuhan, berapa penghasilanku. Fokusnya pada isi. Padahal saudara, Tuhan memilih saudara dan saya dengan kasih-Nya yang besar. Orang-orang Kristen totalitas harusnya bukan fokus pada isinya. Tapi fokus pada wadahnya saudara. Kenapa saya katakan penting fokus pada wadahnya? Karena apabila saudara fokus pada wadahnya, wadah ini semakin besar, isinya akan dipercaya oleh Tuhan semakin banyak. Benar gak saudara? Nah, hal sederhana begini, saudara, hal sederhana. Besarnya wadah ini kan ada dalamnya dan luas lebarnya ya, kira-kira seperti itu. Dalamnya wadah ini ditentukan oleh seberapa saudara belajar, memiliki kemampuan, belajar, memiliki keahlian. Semakin ahli, semakin saudara memiliki kemampuan, maka semakin dalam wadahnya. Jadi wadahnya semakin besar, begitulah kira-kira ya. Semakin saudara belajar. Contoh misalnya, seorang guru, dia kemudian mengajar murid-muridnya juga private kadang-kadang. Dia dalam gak saudara? Dalam, karena dia kan berilmu, punya pengetahuan yang besar, ya yang dalam maksudnya. Kemudian dia praktekkan itu untuk mengajar orang lain, itu semakin dalam. Namun saudaraku yang terkasih, semakin dalam belum tentu besar wadahnya. Berarti perlu juga semakin lebar, setuju ya Bapak Ibu ya. Nah kalau seorang guru itu sudah mengajar karena ilmunya tinggi, karena dia sudah belajar dengan luar biasa, sudah cukup dalam, tapi dia cuma bilang begini, saya cuma mau mengajar buat 2 orang aja lah, saya capek kalau ajar banyak-banyak. Maka apa yang terjadi saudara? Enggak terlalu lebar. Memang dalam tapi tidak lebar. Maka untuk memperbesar wadah kita
Hal pertama semakin dalam itu adalah kemampuan kita. Bagaimana kita kerja sungguh-sungguh, kita belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan, kita memperbaiki diri, itu akan semakin dalam. Nah, semakin lebar wadah tersebut tergantung berapa banyak dampak kita terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya guru mengajar buat 2 murid, ya berarti dia memang dalam tapi nggak lebar begitu. Tapi kalau dia bertambah, wah bulan ini 2 murid tapi saya akan berusaha lagi nih. Bulan depan jadi 4 murid. Bulan depannya lagi jadi 6 murid. Bulan depannya lagi jadi 10 murid. Maka semakin hari semakin lebar, saudara. Apabila wadahnya menjadi besar, dalam dan lebar, saya percaya saudara, Tuhan akan mengirimkan isinya buat saudara dan saya. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah masalahnya saudara, kalau kita fokus pada isi, biasanya kan jujur nih manusia kalau fokus pada isi kan mintanya besar-besar, betul ya? Kalau bisa aku dapat isi sebesar ini misalnya ya, sebanyak ini. Maaf padahal wadah kita sekecil ini, apa yang terjadi saudara? Terbuang, benar gak saudara? Kita gak pandai untuk mengaturnya. Makanya kita perlu kalau sekarang wadahnya kecil seperti ini, kita belajar minta kekuatan sama Tuhan. Jemaat kita adalah orang-orang Kristen yang totalitas, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian kita pastikan diri kita semakin berdampak, lebih banyak lagi orang yang bisa kita bantu, lebih banyak lagi orang, artinya apa yang kita kerjakan ini berdampak lebih luas. Maka wadah saudara dari kecil akan jadi besar. Ketika besar secara otomatis isinya akan bertambah. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hal sederhana begini saudara. Ada orang misalnya latihan kalau nge-gym ya, tahu ya. Ngangkat besi misalnya 5 kilo. Ya toh. 5 kilo ini ibaratnya adalah misalnya ada beban masalah yang kita pikul adalah 5 kilo. Kita bilang Tuhan kalau bisa aku jangan angkat beban seberat 5 kilo. Misalnya begitu ya saudara ya. Belum selesai Tuhan tambahkan lagi masalahnya. Jadi semakin berat. Pernah nggak mengalami seperti itu saudara? Kok kayaknya beban saya lebih berat ya? Kok sekarang 5 kilo, seminggu lagi kok jadi tambah berat? Saudaraku yang terkasih, kalau kita berpikir secara negatif saudara, kita tidak semangat untuk menjalani hidup ini. Tapi mari belajar sesuatu yang positif. Ini yang saya lakukan dan saya ingin sampaikan kepada saudara. Ketika saudara mengalami tekanan beban yang berat saudara, 5 kilo menjadi 10 kilo. Itu karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Agar otot-otot kita, kemampuan kita mampu mengangkat 10 kilo. Kenapa saudara? Kenapa? Karena dengan iman saya percaya di depan saya rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan ini kata firman Tuhan. Tuhan mau percayakan berkat yang beratnya 10 kilo. Betul saudara? Kalau kita hanya mau mengangkat yang 5 kilo, berkatnya mau yang 10 kilo, maaf banyak orang ketika diberkati jatuh mereka dalam dosa. Kenapa saudara? Karena gak kuat tak pegang berkat yang besar itu. Maka kita mau belajar apabila sekarang saudara dan saya harus menghadapi ada sedikit tantangan dan rintangan, bersyukurlah pada Tuhan. Percaya dia Tuhan menyertai saudara. Tidak akan pernah dibiarkan saudara berjalan sendirian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah hari ini saya akan bagikan pesan sederhana saudara yang saya percaya ini boleh menjadi berkat. Saya ajak saudara untuk membaca Lukas 1 ayat 7. Kita akan baca sama-sama dengan suara keras. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, ini cerita kisah tentang sepasang suami istri, imam saudara. Dan pada zaman itu saudara, kalau seorang yang dipercaya sebagai imam tidak punya anak, itu dianggap mereka itu punya aib saudara. Mereka itu berdosa sampai gak punya anak. Dianggap oleh orang-orang bahwa mereka cuma tampil baik saja di depan orang, tapi sebenarnya munafik nih. Banyak ini pasti dosanya. Apakah itu benar saudara? Mari kita lihat ayat yang ke-6. Baca sama-sama dengan suara keras. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya begini,
Orang itu selalu suka menilai aja hal-hal yang negatif. Padahal enggak loh saudara. Firman Tuhan tulis bahwa mereka hidup tidak bercacat. Ini Alkitab yang catat. Tapi manusia begitulah. Dalam hidup ini kan kita selalu dihadapkan dengan orang-orang yang menerima kita maupun menolak kita. Kalau saudara lihat selalu ya baru bulan lalu sama-sama memperingati Paskah ya. Ada 3 salib, Tuhan Yesus disalibkan di antara 2 penjahat, betul ya. Nah kenapa harus ada 3 salib saudara? Agar kita belajar. Salah satu penjahat itu mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Salah satu penjahat itu menolak Tuhan Yesus. Namun salah satu yang lain menegur dan berkata bahwa kita ini pantas. Tapi Tuhan Yesus harusnya enggak disalibkan. Jadi ada salib penolakan, ada salib penerimaan. Demikian pula dalam hidup kita. Jujur ya, dalam hidup ini kan selalu ada aja orang yang gak suka sama kita, betul gak saudara? Kalau orang sudah gak suka sama kita, pakai baju biru salah, baju kuning salah, ya kan saudara? Pokoknya pakai apa aja salah, benar gak? Tapi kalau orang suka sama kita, dia teman baik kita, saudara, kita bikin salah saja, dia akan bilang begini, gak apa-apa wajar kan manusia, ya kan saudara? Nah kita selalu dihadapkan dengan begitu, ada orang yang gak suka sama kita, ada orang juga yang bisa menerima kita. Tapi belajarlah dari Tuhan Yesus. Ada salib penolakan, ada salib penerimaan. Tapi di tengah-tengah ada salib penebusan, dia tetap taat melakukannya terbaik. Supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, amin. Maka kita juga harus belajar taat. Seperti Zakaria, ini saudaraku yang terkasih. Ketika orang menganggap aib, ketika orang menganggap wah kayaknya ini mereka ini berbuat dosa. Dia tetap saudara sabar karena pada akhirnya kita tahu di usia tuanya Tuhan mengaruniakan anak. Yang lahirnya tidak jauh waktunya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Namanya Yohanes Pembaptis ya, ini cerita sederhana singkat saja untuk ingatkan kita. Maka yang pertama saudara, percayalah Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Bagian saudara dan saya adalah patience saudara. Harus sabar ya, katakan sama-sama dengan saya sabar. Bilang begini ya, sabar ya, coba bilang begitu saudara. Sabar, jangan sabarnya begini, sabar. Nah itu gak sabar saudara ya. Itu lagi marah-marah ya, sabar saudara. Harus belajar sabar, tenang. Tuhan tidak pernah terlambat, katakan amin. Sekalipun kita merasa kadang-kadang Tuhan lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Saudara seorang anak kecil iseng, dia mengambil kepompong. Tahu ya kepompong ya saudara ya, kepompong kan akan jadi kupu-kupu ya. Dia ambil kepompong, kemudian dia mengamat-ngamati kepompong tersebut. Nah rupa-rupanya kepompong ini kan mau jadi kupu-kupu saudara. Ada celah kecil. Nah celah kecil itu mulailah sayap dari kupu-kupu ini berusaha untuk keluar, tapi susah payah saudara. Wah anak kecil ini mengamatinya, ih kok susah sekali ya, kupu-kupu ini mau keluar susah sekali. Anak kecil ini berinisiatif membantu saudara, meringankan. Maka dia mencoba dengan peralatan sederhana untuk membuka celahnya semakin besar. Supaya apa saudara? Supaya ketika sayapnya kupu-kupu ini mau keluar saudara nggak susah. Dia berhasil saudara. Karena dia membantu, dia membesarkan celah itu, maka sayap kupu-kupu ini saudara bisa keluar dengan cepat. Wah dia berhasil rupa-rupanya, namun ternyata apa yang dia lakukan dengan niat untuk membantu agar kepompong ini bisa cepat jadi kupu-kupu. Maka setelah menjadi kupu-kupu, kupu-kupunya bingung saudara. Kenapa? Dia jalan ke sana gak bisa terbang saudara, sayapnya gak kuat. Jadi dia gak bisa terbang. Ketika anak kecil ini membantu meringankan proses dari kepompong menjadi kupu-kupu, maka yang terjadi dia sedang menimbulkan sebuah masalah baru yang besar buat kupu-kupu. Kenapa? Karena rupa-rupanya saudaraku yang terkasih, proses dari kepompong menjadi kupu-kupu dengan susah payah dia keluarkan sayap. Itu adalah proses ciptaan Tuhan. Supaya cairan itu dengan sempurna sampai kepada sayap-sayapnya. Dan segala usaha itu adalah sebuah proses. Supaya ketika dia menjadi kupu-kupu, sayapnya kuat dan bisa terbang saudara. Amin. Dari sini kita belajar. Maaf saudara, kadang-kadang manusia kepengen kalau bisa semua mudah. Semua mudah, salah gak? Ya gak apa-apa kalau kita berdoa Tuhan tolong lancarkan, mudahkan. Puji Tuhan gak apa-apa, gak salah.
Tapi kemudian menjadi maaf kurang tepat apabila Tuhan ternyata berkehendak lain. Tuhan izinkan kita melewati sebuah proses yang lumayan ya ada tantangan di dalamnya. Terus kita marah sama Tuhan. Nah ini salah saudara, kenapa? Karena dalam proses yang kita lewati yang kadang-kadang tidak mudah. Di situ Tuhan punya maksud yang luar biasa. Supaya saudara kuat karena di depan Tuhan sedang siapkan sesuatu yang luar biasa. Kepercayaan yang besar buat saudara dan saya. Saya akan tunjukkan buktinya dalam Alkitab saudara. Sederhana saja begini. Saudara siapa yang bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar? Siapa yang mengalahkan Goliat tinggi besar? Daud saudara ya. Goliat tingginya 6 hasta sejengkal. Menggunakan baju 5.000 sikal perak. Baju perang yang berat sekali saudara. Dia tinggi besar dan baju perangnya berat sekali saudara. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Ya karena Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Pasti karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tapi perhatikan baik karena ini menarik sekali saudara. Mari kita renungkan, pada zaman itu bukan hanya Daud yang datang dengan nama Tuhan. Saya rasa Saul dan tentara yang lain juga percaya Tuhan, betul? Namun kenapa saudara Daud bisa mengalahkan Goliat saudara? Ada ayat mencatat begini, ketika Saul meragukan Daud, pula kata Daud, Tuhan yang pernah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Apa maksudnya? Begini saudara, Daud itu ketika menghadapi Goliat yang tinggi besar, ini beban masalah yang besar. Dan setelah dia mengalahkan Goliat, dia mengalami yang namanya promosi. Dia mengalami yang namanya tiba-tiba Tuhan angkat dia dengan luar biasa. Nah mari kita belajar kenapa Tuhan bisa angkat dia dengan luar biasa. Percayakan kepada dia sesuatu yang luar biasa. Karena pada saat Tuhan mempercayakan dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Betul ya? Dia melakukan pekerjaan yang aduh mungkin orang bilang gak worth it. Lihat saudara 2-3 ekor kambing domba. Datanglah beruang. Saudara beruang itu besar gak saudara? Ada yang bilang mungkin kalau dia berdiri ini 2-3 meter saudara. Mungkin seperti Goliat itu tinggi besar. Datang singa saudara. Kalau kita mungkin berpikir bagaimana? 2-3 ekor kambing domba lawan beruang gak worth it. Udah tinggal aja lah daripada gua mati gitu kan saudara. Tapi enggak loh. Dia setia dengan perkara-perkara kecil. Barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, dia juga akan setia dengan perkara-perkara besar. Barang siapa setia dengan hal-hal kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal besar buat dia. Tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, datang singa, datang beruang, dia lawan untuk supaya tanggung jawabnya dia buat 2-3 ekor ini. Tetap dia jaga dengan baik. Rupa-rupanya Tuhan izinkan dia lagi latihan saudara. Katakan sama-sama dengan saya, latihan. Kadang-kadang kita perlu sabar. Kenapa? Tuhan sedang kasih kita di masa latihan, saudara. Lagi latihan. Jadi kalau sedang berdoa kok kayaknya belum dijawab. Sabar, lagi latihan. Betul saudaraku yang terkasih? Lagi latihan. Semakin lama latihan kok enak dia, kok saya latihannya lama. Karena Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar buatmu. Percaya katakan amin. Daud, latihan lihat 2-3 ekor kambing domba. Lawan beruang, lawan singa. Orang gak ada yang pandang dia, gak ada yang lihat, gak ada yang nonton, gak ada yang sorak-sorak, hebat gak ada saudara. Ya siapa ya, begitulah dia, begitu. Tapi dia sedang latihan. Dan tiba waktunya Tuhan mau promosikan dia. Gak ada yang bisa lawan Goliat. Dia sudah terbiasa lawan beruang dan singa saudara. Jadi saya harus ingatkan kita semua sama-sama. Banyak orang percaya Yesus, benar gak saudara? Banyak orang datang ibadah sama-sama, imannya beda saudara. Iya kan? Maka kita perlu belajar ketika ada tantangan atau hal-hal sederhana yang Tuhan percayakan sekarang. Lakukan dengan setia, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena tiba waktunya saudara dan saya akan ditinggikan. 1 Petrus 5 ayat 8 ayat 5 sampai dengan ayat 10 itu menceritakan tentang itu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya kalau kita sedang mengalami tantangan, sabar. Lakukan saja dengan sukacita karena ada waktunya Tuhan akan menginginkan kita. Renungkan saudara. Kalau bicara soal sabar ini, mari kita renungkan doa supaya sabar atau sabar dalam doa. Saya mau tanya. Doa supaya sabar atau sabar dalam doa. Gampangnya begini. Dulu waktu kita awal-awal mengenal Tuhan, kita doa supaya sabar. Tuhan tolong aku supaya aku sabar. Ketika saudara going to the next level,
saudara sudah sabar dalam doa. Artinya berdoa dengan tenang karena saudara yakin dan percaya bahwa ada waktunya Tuhan di mana Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi dalam hidup kita. Mempercayakan hal-hal yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Yang kedua, sekarang ya kita masuk ke pesan yang kedua. Mari baca Lukas, ya kita baca sama-sama Lukas 5 ayat 12 dengan suara keras kita baca mulai. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Coba kita renungkan saudara, renungkan saja dalam hati kita. Bagaimana cara kita berdoa? Apakah kita berdoa sambil maksa Tuhan, dalam nama Yesus terjadi? Belum, Tuhan gimana dalam nama Yesus Tuhan, tolong. Ataukah kita berdoa sambil, sudahlah ini cuman berdoa aja lah juga paling Tuhan gak jawab. Ataukah seperti orang ini, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kita bilang kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkenan. Bukan apa yang saudara dan saya mau. Tapi apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Ini kita mau belajar saudara ya dari ini. Berikutnya saudara kita lihat lagi. Lukas pasal 8 ayat 24 yuk sama-sama dengan suara keras. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang terkasih, setelah ayat ini Tuhan berkata di manakah kepercayaanmu? Jadi mereka di dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bilang kapal atau perahu rumah tangga kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Kita sudah berdoa dan kita percaya Tuhan menyertai perahu keluarga kita. Bukan berarti tidak ada badai saudara. Ya, Tuhan menyertai dalam perahu keluarga kita, Tuhan menyertai dalam perahu pekerjaan kita. Kadang-kadang ada badai saudara, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada persoalan. Tapi ayat berikut dari ini saya ngajak baca lagi, Tuhan tanya, kemanakah, di manakah kepercayaanmu? Percayakah kita bahwa Tuhan menyertai kita? Yang menyertai saudara dan saya adalah raja di atas segala raja. Masa kita harus takut? Saudara, saya jujur berkata ini pun kita semua mengalami tantangan. Kita semua mengalami yang namanya proses. Tapi pesan yang kedua, supaya sesuatu yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita adalah respect, hormat. Katakan sama-sama dengan saya, hormat. Apakah kita berdoa selama ini dengan hormat sama Tuhan atau kita minta-minta sambil marah-marah sama Tuhan, sambil komplain, sambil bilang gini, Tuhan kalau gak jawab aku besok agak gereja lagi. Ada orang saudara, kalau maaf gak dilihat buang muka dia marah udah gak mau ibadah. Saudara kalau ada orang yang buang muka sama saudara jangan marah, kan muka-mukanya dia, masa kita yang setel. Masa kita setel, tolong mukanya balik ke kiri, balik ke kanan, itu mukanya dia. Jadi kita udah gak usah pusing. Lakukan seperti untuk Tuhan, hormat sama Tuhan. Lakukan segala sesuatu, jadi kalau Rasul Paulus berkata, ya hendaklah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan sudah kasih kita, kasih karunia keselamatan tuh cuma-cuma, betul saudara? Nah bagian saudara dan saya melakukan semua kehendaknya dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu gak bicara soal takut kayak takut setan, bukan saudara. Tapi dengan hormat. Gampangnya begini, saudara kalau di depan, ya terutama kalau Amerika ya, ya lihat tanda rambu-rambu lalu lintas sudah kita nggak akan melanggar gitu kan. Tapi kan kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang maaf di beberapa negara atau kota, ini ada polisi nggak ya? Kalau nggak ada polisi ngelanggar aja. Kalau ada polisi nggak, nah itu namanya nggak hormat, itu namanya takut. Kalau hormat mau dipantau ataupun tidak dipantau, tetap melakukan dengan sungguh-sungguh, betul ya? Nah kita mau belajar itu saudara. Nah rasa hormat kita kepada Tuhan dapat terlihat dari cara bicara kita ke semua level dalam kehidupan sehari-hari. Artinya rasa hormat kita kepada Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari terhadap teman kita, terhadap orang yang lain. Supaya itu terbawa dalam lifestyle kehidupan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan aku berdoa tapi terjadilah menurut apa yang kau kehendaki. Bukan apa yang aku kehendaki. Saudara saya orang perfeksionis. Jadi kalau sudah rencana akan itu harus kalau jadi berubah itu saya langsung resah dan gelisah saudara. Tapi saya bersyukur ada istri saya yang selalu ingatin saya. Dia selalu bilang begini kalau saya rencananya berubah gitu kan. Karena saya udah berencanakan sesuatu ternyata tidak terjadi. Istri saya selalu ingatkan saya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Amin saudara.
Coba bayangkan kalau kita bisa melakukan itu, maka hidup kita akan lebih ringan. Saya mau tanya buat saudara, engkau percaya nggak dari mulai lahir, kalau ini sekarang ya, anggap aja ini sekarang. Percaya nggak dari mulai lahir, bertumbuh dewasa, sampai dengan sekarang, tidak sedikit pun kita ini terlepas dari perhatian dan cinta kasih Tuhan. Percaya nggak saudara? Percaya, tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Berikutnya, percaya nggak? 1 jam yang akan datang, besok, bulan depan, tahun depan dan seterusnya, tidak sedikit pun terlepas dari cinta kasih Tuhan. Percaya nggak saudara? Percaya. Nah kalau saudara percaya maka mulai sekarang. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau doakan, serahkan dengan hormat kepada Tuhan. Biar apa yang kau kehendaki yang terjadi dalam kehidupanku. Bukan apa yang aku kehendaki, maka saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Lebih tenang hidup kita, nggak komplain, nggak ngomel, nggak marah-marah. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan sudah kasih kepada kita sesuatu yang terbaik, sesuatu yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Pesan berikutnya saudara, kita lihat lagi Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ada orang yang sakit, ada orang saudaraku yang terkasih harus diusung karena lumpuh sejak lahirnya dan diletakkan dekat pintu Gerbang Indah dan selalu minta-minta sedekah saudaraku. Ketika Petrus lewat, dia memandang Petrus. Saya ngajak baca lagi tapi saya akan baca agak lompat-lompat sedikit tapi saya cerita dari ayat firman Tuhan saudara. Kenapa dia mandang? Karena dia pikir wah orang ini hebat. Mungkin bisa kasih lebih banyak buat saya. Maaf saudara, manusia kadang terlalu membutuhkan belas kasihan manusia. Jangan, Tuhan mau kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tuhan bisa pakai manusia tapi lihatlah itu sumbernya dari Tuhan. Kita menghormati setiap orang yang membantu kita. Tapi lihatlah itu datang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau diberkati dan orang yang membantumu pun diberkati Tuhan. Amin. Nah kita lihat sama-sama apa yang dilakukan oleh Petrus. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 6 dengan suara keras. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Sebelum saya masuk ke pesan yang ketiga, saya mau jelaskan ini begini. Saudara. Tuhan tuh selalu mau engkau dan saya berharap dan bersandarnya pada Tuhan. Setuju saudara? Setiap kali ketemu orang ya misalnya waktu di taman di dekat kolam Bethesda. Tuhan ketemu sama orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Tuhan bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Kenapa? Karena mungkin orang itu udah nyaman. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena Tuhan maha tahu kok. Kenapa Tuhan bertanya maukah engkau sembuh? Jangan-jangan dia merasa bahwa sudahlah kalau saya dalam keadaan begini kan saya bisa minta-minta. Saya bisa dapat belas kasihan manusia. Tuhan mau saudara dan saya mendapat belas kasihannya Tuhan. Meskipun lewatnya manusia, kita menghormati manusia yang membantu kita, tapi bersandarnya bukan pada manusia, bersandarlah kepada Tuhan. Amin saudaraku yang terkasih. Maka lihatlah juga Petrus ketika orang ini memandang dia dengan harapan akan dapat sesuatu yang lebih besar. Makanya Petrus berkata emas dan perak tidak ada, artinya yang kamu harapkan yang besar ini enggak. Karena aku mau, yang terjadi adalah sesuai dengan Kristus mau, yaitu engkau sembuh, engkau berjalan. Supaya apa? Belas kasihan Tuhan itu turun atasmu dan engkau bisa kembali bekerja, menghasilkan sesuatu. Tidak lagi bersandar pada manusia, tapi bersandar kepada Tuhan. Namun yang saya mau garis bawahi begini, saudara. Petrus ini adalah orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Betul, ini menarik loh saudara. Dia orang yang menyangkal Tuhan Yesus, betul? Waktu dia sedang berdiam itu dia menghangatkan badan, saudara. Kemudian dia melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah ditangkap. Padahal orang ini kan yang awalnya bilang nyawa akan aku serahkan. Begitu. Tapi ketika orang bilang, loh dia bagian dari Yesus. Petrus menyangkal, saudara takut. Iya kan? Dan waktu dia menyangkal, itu membuat dia merasa bersalah. Dia terintimidasi. Kemudian ketika Tuhan bangkit. Tuhan menampakkan diri yang ketiga kali, saudara. Yaitu di tepi danau Tiberias. Tuhan bertanya kepada Petrus dan yang lainnya, adakah lauk pauk? Mereka bilang tidak ada.
Tadi pagi saya buka dengan ayat itu. Dan kemudian Tuhan menyuruh untuk menebarkan jala. Dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Menariknya ketika mereka naik dengan ikan, Alkitab catat saudara bahwa Yesus sudah ada roti, sudah ada ikan dan sudah ada api arang. Apa maksudnya kok ada api arang? Karena Tuhan tahu Simon ketika menyangkal Tuhan Yesus dia sedang berdiam di depan api arang. Dia terintimidasi, dia merasa bersalah. Maka Tuhan perlu makan sama-sama dengan dia di depan api arang. Dan setelah Tuhan menampakkan diri, Tuhan bertanya kepada dia, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Masih ingat tentang itu saudara? Terus Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Apakah Tuhan karena kecewa sama dia? No, Tuhan sedang memulihkan dia. Tuhan sedang memulihkan dia. Dan setelah dia pulih, saudara, ini yang menarik. Setelah dia pulih, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia jalan aja bayangannya orang yang sakit sembuh. Betul saudara? Dia ketemu sama orang ini, dia sembuhkan orang ini. Artinya yang ketiga saudara. Kita jangan cuman minta mujizat saja. Tanya sama diri kita, sudahkah kita menjadi mujizat juga buat orang lain saudara? Maka pesan yang ketiga adalah answer. Sudahkah kita menjadi jawaban buat orang lain? Ya kan gak enak masa kita cuma berdoa minta mujizat buat kita tapi kita gak mau membantu orang. Membantu tidak hanya bicara soal uang saudara. Tapi di mana saudara berada, saudara boleh memberi perhatian, menjadi berkat buat orang di sekeliling kita, menjadi berkat. Saya percaya ketika kita dipakai untuk menjadi berkat, maka secara otomatis orang-orang yang menjadi berkat, hidupnya pun diberkati Tuhan. Amin. Saudara, penuaian karena menjadi jawaban. Jadi kalau kita mau menuai sesuatu, kita harus jadi jawaban saudara. Kan ayat firman Tuhan katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi saya yakin ini menjadi berkat dan kemudian kita akan masuk ke pesan yang terakhir. Namun setelah pesan yang terakhir saya juga akan review sedikit supaya kita nggak lupa ya. Saya ingin ajak saudara untuk review sedikit tadi, jangan lupa apa tadi pesannya yang pertama untuk kita temanya ya so much more ya. Beyond your prayers, Tuhan memberikan lebih dari apa yang saudara dan saya doakan pikirkan. Yang pertama kita perlu sabar ya, patience ya, kita harus sabar. Yang kedua kita berdoa dengan rasa hormat, respect. Jadi jangan maunya kita tapi maunya Tuhan, betul ya saudara? Yang ketiga kalau kita nih minta mujizat kita juga fair dong, harus jadi mujizat buat orang lain. Jadi jawaban, kalau kita minta Tuhan tolong saudara kita juga bantu orang lain, betul gak saudara? Bantu gak bicara soal uang loh, perhatian, apa yang bisa saudara kerjakan. Supaya itu juga fair dan saya yakin orang yang menjadi berkat pasti diberkati hidupnya. Dan yang terakhir saudara, mari kita baca sama-sama Daniel 6 ayat 11, yuk kita baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara pasti tahu cerita tentang ini. Di mana Daniel ini dipercaya Tuhan. Kenapa? Karena dia hebat sekali. Alkitab catat karena ada roh yang luar biasa yang menyertai dia. Because an excellent spirit was in him. Jadi saudara kalau dia menjadi luar biasa kan ada roh yang luar biasa. Maka kalau kita mengandalkan Tuhan, ada roh Tuhan di dalam kita. Kan Alkitab catat kalau saudara dan saya ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saudara dan saya, maka kita akan berbuah banyak. Betul saudara? Seperti Daniel. Nah dia dipakai dengan luar biasa, orang-orang gak suka sama dia. Karena dia ada di bawah Raja Darius, ada 3 pejabat penting, di bawahnya ada 120 wakil raja. Dia salah satu dari 3 pejabat penting. Namun karena dia hebat, raja bermaksud mau ngangkat dia lebih tinggi lagi. Orang gak suka. Mulailah dibikin sebuah peraturan yang ingin menjebak Daniel, saudara. Tapi tadi kita baca, Daniel tetap berdoa seperti apa yang dia biasa lakukan. Memang Daniel tahu, saya yakin dia bukan orang bodoh saudara. Dia tahu bahwa orang-orang sedang mau menjebak dia. Tapi dia tetap pegang pada kuasa yang tertinggi yaitu Tuhan. Dia tetap berdoa. Nah hal yang menarik saudara, orang yang terbiasa berdoa ketika menghadapi tekanan dan ancaman, dia tetap berdoa melakukannya dengan hal yang seperti biasa dia lakukan. Jadi kalau saudara biasa beribadah, itu memberikan kekuatan buat kita. Saudara. Kalau kita jarang beribadah, jarang berdoa, kita jadinya takut terus saudara. Kalau kita sering beribadah, sering berdoa, makanya bersyukur kalau datang gereja. Bersyukur kalau datang ibadah, karena itu memberikan kekuatan luar biasa buat setiap kita. Nah
Kita lihat hasil dari orang yang berdoa sungguh-sungguh. Daniel 6 ayat, saya lompat langsung ke ayat 23, yuk kita baca. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi mereka memaksud untuk bawa masuk ke gua singa, tapi singa-singa tidak makan Daniel. Saudara, dari sini kita belajar, dari kalimat ini dikatakan, dia tidak bersalah di hadapan Tuhan dan dia juga tidak bersalah di hadapan Raja. Ini orang baik, orang luar biasa. Jadi yang keempat, pesan yang terakhir yaitu yield, menghasilkan. Jadi orang yang berdoa sungguh-sungguh, doa akan menghasilkan seseorang yang unggul. Kalau saudara rajin beribadah, sering baca Alkitab, sering berdoa, percaya akan menjadi orang yang unggul. Apa itu orang yang unggul? Sederhana dalam ucapan, tetapi lebih dalam tindakan. Sederhana, ngomongnya gak banyak, tapi mengerjakan banyak hal yang luar biasa. Doa yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti saudara akan melihat hasilnya pun luar biasa. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara, pesan firman Tuhan di slide berikutnya ya. Pesan yang pertama, jadi kalau saudara pergi ibadah pulang, terus orang tanya, tadi gimana? Oh aku diberkati. Harus tahu cerita seluruhnya. Jadi jangan cuma daun-daun, cerita lucu, atau tadi ada wadah, bukan hanya itu saudara. Tapi saudara tahu semuanya. Gambarlah di rumah tuh kalau dengar khotbah, gambarnya begini, pohon saudara, gambar pohon. Jadi batang utamanya ini adalah tema. Temanya adalah so much more. Beyond your prayers gitu ya. Ini adalah pohonnya. Kemudian gambar ranting-rantingnya. Ranting ini adalah apa? Pesan dari ya, passion, respect, answer, terus kemudian yield. Ini adalah ranting-ranting adalah pesan. Kemudian contoh-contoh tadi kan, kaca pembesar misalnya, kemudian juga tadi ada wadah, itu adalah daun-daunnya. Sehingga ketika saudara merenungkan kembali, tidak hanya cuma ingat kaca pembesarnya saja, enggak. Tapi saudara ingat pohon secara utuh. Maka saya percaya, saudara akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau kita bertumbuh, maka kita akan going to the next level. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saya boleh minta sahabat-sahabat di musik, kita mau naikkan sebuah pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin saudara. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini kita seringkali hadapi. Pernah merasa sakit hati? Pasti pernah. Tapi sakit hati kita alami supaya kita menjadi kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Pernah kecewa saudara? Pernah. Kekecewaan membuat saudara dan saya menjadi dewasa. Amin. Apapun tantangan, rintangan yang kita lewati, hadapi, jangan pernah mundur. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya tutup dengan satu cerita, saudara, sebelum nyanyi ini. Sebuah belalang terjebak dalam kotak dus cukup lama. Sedih sekali belalang ini karena dia gak bisa keluar dari kotak ini. Cukup lama dia berupaya, dia berusaha. Dia berharap supaya bisa keluar dari kotak ini, ternyata belum. Rupa-rupanya satu ketika dia berhasil keluar dari kotak itu. Dia senang sekali. Dia melompat-lompat, dia senang. Namun ketika dia melompat-lompat dan senang saudara, dia berjumpa dengan kawanan belalang yang lain. Dia melihat kawanan belalang yang lain. Loh, kok lompatnya bisa lebih tinggi? Dia lihat lagi yang lain, kok lompatnya bisa lebih tinggi? Kemudian dia bertanya kepada teman-teman kawanan belalang yang lain. Kok aku gak bisa ya lompat tinggi? Kok kamu bisa ya lompat tinggi seperti itu? Terus teman-temannya bilang buat dia, mungkin kamu sebelumnya berada di tempat yang salah, yaitu di dalam kotak. Ada potensi yang Tuhan sudah ciptakan even kepada seekor hewan seperti belalang untuk bisa lompat dengan tinggi. Tapi karena ada kotak yang menutupnya, potensi itu menjadi hilang. Yang lain bisa lompat tinggi, dia gak bisa. Saudara percaya Tuhan sudah kasih potensi buat engkau? Saudara percaya Tuhan sudah kasih potensi buat saudara? Amin. Apakah saudara, maaf,
sebagai bagian yang terakhir. Apakah ini yang membuat potensimu menjadi seperti belalang yang ada di dalam kotak itu? Mari renungkan sama-sama. Kalau memang ini yang menghalangimu, saat ini kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Penghalang ini tidak akan menghalangi hidupmu lagi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, apakah yang berikutnya ini yang membuat engkau seperti belalang tadi yang ada di dalam kotak? Potensi Tuhan sudah berikan, tapi kok kayaknya nggak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Apakah ini, saudara? Kalau memang ini kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini saya percaya Tuhan pulihkan saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Apakah saudara di dalam hidup ini potensimu seperti belalang yang ada dalam kotak itu? Karena ini saudara, nobody's perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Kalau memang ini yang mengganggu hidupmu, membuat potensi itu seperti belalang yang ada dalam kotak, maka dalam nama Yesus kita percaya dengan iman, sudah selesai. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Sama-sama bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudo. Ora namanya sikara labaya siara labala bala 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 bala. Siara labala bala 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 bala. Tuhan sedang menjamah saudara pribadi lepas pribadi. Tuhan memulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Tepuk tangan yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan menjawab lebih dari apa yang kami sedang doakan Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Tuhan untuk bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan urapi berkati hamba-Mu Pak Yongki dan Ibu dan keluarga. Berkati hamba-hamba Tuhan semua yang melayani di gereja ini, BMC New York. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Juga jemaat yang berhalangan hari ini hadir. Tuhan jamah hati mereka. Agar mereka boleh kembali lagi datang ke rumah Tuhan untuk beribadah di waktu-waktu yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya. Semua yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hamba percaya Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami akan berdiri teguh tidak goyah karena Tuhan. Kami percaya jeripaya kami tidak sia-sia. Dan apa yang kami kerjakan
akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.